Halo, saya Muhammad Renaldi dari kelas 4B akan membahas mengenai static routing. Agenda yang pertama yaitu routing, yang kedua itu static routing, yang ketiga itu routing table, dan yang keempat itu praktik. Yang pertama itu routing. Apa itu routing? Routing merupakan proses pengiriman data dari pengirim kepada penerima, yaitu host dalam sebuah network ke host dalam network lain, agar router mengetahui jalur terbaik untuk meneruskan data tersebut. Nah, dalam routing ini merupakan pengiriman data dari suatu host dalam suatu network ke host dalam network lain. Jadi, ada suatu pengiriman data yang ada pengirim dan juga ada penerima. Nah, di sini router juga harus mengetahui jalur terbaik agar data yang diproses dapat terproses dengan baik pula. Nah, routing dibagi menjadi 3, yaitu satu static routing, yang kedua itu default routing, dan yang ketiga itu dynamic routing. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang poin pertama, yaitu static routing. Nah, yang kedua, static routing. Static routing itu apa? Static routing merupakan routing secara manual, yaitu proses pemilihan jalur dipilih sendiri oleh administrator. Sifatnya statis, sehingga informasi tidak diupdate secara otomatis. Nah, di sini static routing itu bisa dibilang routing yang statis gitu. Jadi, proses pemilihan jalurnya itu hanya dipilih secara manual, yaitu oleh administrator. Jadi, pada saat penginputan informasi, kita harus secara manual oleh administrator. Jadi, ketika ada suatu pembaruan atau update, itu tidak bisa secara otomatis, melainkan harus secara manual. Keuntungan static routing ini yaitu keamanan karena informasi diinput secara manual. Dan kerugiannya, jika terdapat router yang down, tidak akan mengirimkan informasi dan memperbarui informasi. Ketiga itu mengenai routing table. Routing table yaitu memberikan informasi terkait routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Jadi di sini routing table memiliki poin-poin gitu. Yang pertama itu ada network tujuan dan juga ada via-nya. Di sini network tujuan di sini adalah network yang akan dituju oleh router ke network tujuan yang akan kita kirimkan datanya gitu. Dan di sini juga ada via. Via di sini adalah lewat mana kita data tersebut agar bisa terproses ke network yang tujuan kita gitu. Di sini contohnya router A memiliki network tujuan dan juga via-nya. Dan di situ terdapat direct interface dan juga IP yang dapat menjadi via-nya gitu. Direct interface di sini adalah jika router memiliki kabel yang tersambung dengan network yang akan dituju, maka di situ adalah direct interface, tidak harus melewati IP yang lain gitu, melainkan sudah terdirect atau sudah terhubung. Sedangkan yang jauh ataupun network tujuannya jauh, maka di situ melewati IP yang lain gitu, tidak terdirect, sehingga harus melewati via. Nah, di sini yang poin keempat yaitu mengenai praktikum. Nah, di sini terdapat topologi dan kita diharuskan untuk buatlah tabel routing dan praktekkan. Nah, di sini terdapat beberapa jaringan gitu ya. Terdapat beberapa network. Yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat ini, yang kelima ini. Nah, terdapat 5 network. Kita diharuskan untuk membuat tabel routing dan praktikkan. Nah, di sini kita harus membuat tabel routing ya. Jadi berarti kita harus mengetahui yang tadi, yaitu network tujuannya apa dan via-nya apa. Kita ambil contoh network yang pertama ini. Dua ini, 3 ini, 4 ini, dan 5 ini.
Nah, kita yang namanya routing table, maka kita akan berfokus pada router. Sini router A dulu. Maka apa yang disebut direct di sini? Nah, yang direct di sini adalah kabel tersambung dengan router tersebut. Maka jaringan 1 dan juga jaringan network 3, maka itu direct dari router A ini gitu. Jadi tidak usah melewati via apa. Namun router A ini ketika pengen ke jalur atau ke jaringan 2 harus melewati IP yang berada di sini gitu. Dan juga ke dalam network 4 dan 5, router A ini harus memiliki via, jadi tidak direct gitu. Nah, directnya lewat mana? Directnya itu lewat lengan dari kabelnya ini. Nah, lengannya itu di sini. Nah, untuk mencapai network 2, 4 dan 5, maka kita harus melewati via ini. Nah, ini adalah 172.168.2.2 yang menjadi via router A ke network 2, 5, 4. Nah, kita ambil contoh router selanjutnya, router B. Nah, apa yang direct di router B ini? Tentunya yang kabelnya tersambung langsung dengan network tersebut. Jadi ini dan juga ini itu direct dengan router B. Nah, bagaimana jika kita ingin ke jaringan 5 dari router B? Maka kita harus tahu lengannya. Lengan dari router A adalah kabel terjauhnya dari router A. Router B juga kabel terjauhnya, maka yang ini. Nah, di sini adalah IP-nya adalah 10.10.10.2 yang menjadi via router B ke network 5. Dihasilkanlah tabel routing seperti ini. Ada yang direct, ada yang juga via melalui cara tersebut. Dan juga B seperti ini dan juga C. Nah, kita langsung aja masuk ke paket tracer untuk praktiknya. Nah, di sini kita sudah masuk ke topologi yang telah saya buat. Di sini kita bisa klik ke routernya. Nah, di sini coba kita hapus terlebih dahulu biar kita simulasi untuk static routingnya. Nah, kita mulai dari router A untuk static routingnya. Nah, di sini kita masuk ke config, masuk ke routing, dan masuk ke static. Nah, di sini kita ada 3 kolom. Yang pertama ada network, yang kedua ada mask, dan juga ada next hop. Nah, di sini network adalah network tujuan kita, yang kedua adalah mask, dan yang ketiga adalah next hop atau via-nya kita lewat mana gitu. Nah, di router A tadi kita tahu kalau router A ini direct ke kabel yang terhubungnya, maka kita ingin ke network yang tadi, yaitu network 3, 4, dan 5 ya. Jadi kita masukkan 193.172.16.0. Nah, maksnya adalah karena semuanya /24, maka 255.255.255.0. Dan bagaimana router A ini terhubung ke network yang itu? Maka kita harus memasukkan IP yang ini, yaitu 172 atau via-nya 192.168.2.2. Di sini kita hanya add saja. Nah, ini sudah salah satu jaringan terhubung gitu. Nah, lanjut ke network selanjutnya gitu. Kita masuk ke network yang 10.10.10.0, pas 10.10.10.0. Karena tanglengannya adalah router A di sini semua, untuk jaringan yang lainnya maka kita langsung add saja. Nah, langsung juga kita ingin ke network yang ini, maka kita masukkan 190.168.3.0.
30.0. Kita add aja langsung. Nah, untuk router A ini selesai, maka kita ke router B. Router B ini direct ke 3 network, maka hanya 2 saja yang dimasukkan gitu. Yang networknya itu yang 192.168.2.0. Masukkan 255.255.255.0. Next hop dari router B adalah ini SE1 yang 172.168.21, karena itu lengannya dari router B. 172.168.2.1. Yes, berhasil. Langsung kita ingin ke sini, kita tulis 190.168.30.0 dan next hop-nya atau via-nya adalah lewat sini SE10 yang lengan dari router B. Jadi kita hapus 10.10.10.2, maka kita add. Nah, kita ke router C. Router C ini direct ke 2 network, maka kita harus masukkan 3. Yang dituju yaitu 192.168.2.0. Kita masukkan saja sama 255.255.255.0. Dan next hop-nya yaitu lengan dari C, yaitu 10.10.10.1. 10.10.10.1. Kita add saja. Langsung ke network yang 192.172.16.0 dan juga lengannya sama ya. Berarti kita langsung add saja. Kita ke network 172.168.2.0 dan kita langsung add saja. Nah, di sini asumsinya sudah terhubung semua network, maka kita mengujinya dengan melakukan ping pada satu device gitu, untuk memastikan apakah jaringan telah terhubung atau belum. Kita coba ping di sini. Ping, kita mau memping atau mengirimkan sinyal ke sini 193.172.16.2 atau pada PC 1 ya, 193.172.16.2. Maka coba kita lihat, enter. Nah, di sini maka static routingnya telah berhasil karena kita melihat di sini ada bytes yang keluar gitu, atau networknya telah keluar gitu. Maka ping di sini telah berhasil kita lakukan untuk melakukan pengecekan apakah sudah terhubung atau tidak antara kedua device ini yang saling berhubungan karena static routing table yang tadi. Ya, mungkin sekian dari saya pemaparan mengenai static routing ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali.